Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai indikator kinerja dalam penganggaran yang merupakan instrumen dalam penganggaran berbasis kinerja. Kali ini kita akan membahas mengenai standar biaya, khususnya standar biaya masukan dan standar biaya masukan lainnya. Saya, Saudari Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, mengajak Bapak Ibu untuk menyimak tayangan berikut. Sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana dalam penganggaran berbasis kinerja, yaitu hakikatnya penganggaran berbasis kinerja menekankan pada efektivitas penggunaan sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan hasil secara optimal dan diharapkan terwujud efisiensi biaya dan efisiensi operasional. Bapak, Ibu, sahabat semuanya, penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga, bahwa penyusunan RKKL menggunakan instrumen 1. Indikator kinerja, 2. Standar biaya, dan evaluasi kinerja. Nah, selanjutnya apa sih standar biaya? Yang dimaksud standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan anggaran dalam rencana kerja anggaran kementerian lembaga. Hal tersebut diatur dalam penjelasan pasal 5 ayat 3 huruf B PP nomor 90 tahun 2010. Instrumen penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diatur tersebut di atas. 1. Indikator kinerja merupakan instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja. Dalam rencana kinerja merupakan hal yang mau dicapai, baik secara kuantitas, ukuran kualitas maupun harga. Terkait pembelajaran indikator kinerja sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Instrumen penganggaran berbasis kinerja kali ini yang akan dibahas adalah standar biaya, yaitu merupakan satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, standar struktur biaya maupun indeksasi sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran. Instrumen yang ketiga adalah evaluasi kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian kinerja. Pengaturan evaluasi kinerja meliputi 3 aspek yang kita ketahui, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal atau Chief Financial Officer atau CFO, baik berupa SBM, standar biaya masukan, SBK, standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKKL. Pengertian ini ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 PMK.02/2013. Selanjutnya, apa itu standar biaya masukan? Adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran atau untuk menyusun output. Standar biaya masukan lainnya adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran atau output. Bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan, standar biaya masukan berfungsi sebagai pedoman bagi KL dalam menyusun biaya masukan untuk menghasilkan keluaran kegiatan dalam RKKL berbasis kinerja sebagai batas tertinggi dan alat review angka dasar. Nah, dalam rangka pelaksanaan kegiatan, standar biaya masukan dapat berfungsi sebagai batas tertinggi, dimaksudkan bahwa SBM merupakan batas maksimum dalam pelaksanaan kegiatan. Sementara sisi lain ada estimasi, dimaksudkan bahwa SBM merupakan acuan atau ancar-ancar dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya, estimasi sebagai acuan, namun dalam penganggaran sebagai batas tertinggi. Sebagai batas tertinggi, Bapak Ibu yang berbahagia, SBM tahun anggaran 2021 yaitu ada di lampiran 1, besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
ya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun 2021. Sebagai estimasi terdapat pada lampiran 2, yaitu merupakan perakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, proses pengadaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan, ketersediaan alokasi anggaran, dan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Implementasi standar biaya masukan pada anggaran Satker. Jadi salah satu SBM atau standar biaya masukan adalah satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri. Mari kita lihat di dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan ada di lampiran 2 nomor 12. Nah, kita juga bisa dapat lihat di lampiran 2 atau penjelasan lampiran 2. Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri itu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas alat tulis kantor, barang cetak, alat rumah tangga, langganan surat kabar, berita atau majalah, dan air minum pegawai. Nah, itu kebutuhannya ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Untuk tahun 2021, referensi atau Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan ada pada nomor 119/PMK.02/2020 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2021. Silakan Bapak Ibu browsing tentang peraturan terkait. Dalam pelaksanaannya terdapat SBM yang tidak diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Bagaimana caranya? Nanti setelah contoh implementasi ini akan kami sajikan. Nah, sekarang ini contoh implementasi keperluan sehari-hari perkantoran. Tadi kalau kita lihat di Peraturan Menteri Keuangan, standar biaya masukan untuk keperluan sehari perkantoran untuk pegawai di atas 40 orang, itu standar biayanya kita lihat di urutan nomor 12. Jawa Barat itu per pegawai itu 1.520.000 per pegawai. Nah, contoh di sini ada Satker mengalokasikan sebesar Rp1.350.000. Artinya di bawah SBM. Apakah boleh? Tentu tidak masalah karena standar biaya yang ditetapkan di RKKL lebih kecil dari standar biaya yang ditentukan di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi. Bapak Ibu, untuk contoh yang lain bisa melihat referensi SBM pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas. Dan selanjutnya pada saat menyusun RKKL kita melihat berapa, detail belanjanya apa, terus masukkan referensi yang terdapat pada kolom standar biaya yang terkait. Berikutnya adalah SBM lainnya. Jadi dalam pasal 8 ayat 2 PMK 71, PMK 02/2013 bahwa dalam rangka penyusunan RKKL pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dapat menggunakan satuan biaya masukan lainnya yang antara lain didasarkan pada harga pasar dan satuan harga yang ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga instansi teknis yang berwenang. Nah, ini contoh penerapan SBM lainnya, contoh misalnya komputer personal, laptop, mesin fotokopi, printer. Ini di dalam standar biaya masukan itu tidak ada di dalam referensi tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Satker? Ya, Satker menentukan biaya input berupa komputer PC, laptop, mesin fotokopi, printer masing-masing sebesar 7 juta, 12 juta, 18 juta, 5 juta pada contoh di atas. Itu termasuk kategori SBM lainnya. Biaya-biaya tersebut tidak terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan. Nah, penentuan biaya tersebut dapat dilakukan karena tidak terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan, namun harus mengacu ya pada harga pasar. Dan satuan harga yang ditetapkan oleh menteri atau bisa juga satuan harga yang ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga instansi teknis yang berwenang. Pada penerapan SBM lainnya yang perlu digarisbawahi adalah menentukan biaya masukan yang tidak terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan dapat dilakukan sepanjang sesuai harga pasar dan harga satuan dimaksud dapat pula ditetapkan oleh Menteri Pimpinan Lembaga sesuai dengan harga pasar yang berlaku dengan prinsip efisien dan ekonomis.
Demikian pembahasan terkait implementasi standar biaya, khususnya standar biaya masukan dan standar biaya masukan lainnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.